Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Irhamdi dengan NBI 1422100084. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode penelitian teknik, yaitu pemanfaatan pintu air klep otomatis karbon fiber untuk perkembangan desain penyaring sampah otomatis. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, di sini pendahuluannya Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah sungai. Dengan 46% sungainya tercemar berat menurut data BPS 2021, pintu air otomatis carbon fiber dengan sistem sensor terintegrasi dapat menyaring sampah secara real time dan meningkatkan efisiensi pengelolaan seperti yang ditujukan oleh inovasi Arister dan dari ITS. Keberhasilan teknologi ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta perkembangan industri lokal. Nah, rumusan masalah yang saya pakai yaitu mencari ide desain yang efisien dan murah serta membuat visual dari desain tersebut dengan perhitungan tentang ketinggian air dan kecepatan arus lingkungan. Batasan masalahnya, pembuatan bentuk, pemilihan material, dan simulasi hanya akan dilakukan di software, desain komputer, dan data pengukuran rata-rata ketinggian dan kecepatan arus air di beberapa pintu air akan diperoleh dari sumber dari internet yang ada. Tujuan tugas akhir. Tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan desain penyaring sampah yang lebih efektif, kuat, dan tahan lama agar dapat diproduksi dengan mudah saat dan menjadi alat yang tidak mudah rusak. Nah, manfaat penelitiannya yaitu kita bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari penyaring sampah sebelumnya, di mana penyaring sampah sebelumnya yang bersifat net, Aristar bersifat jaring net yang dapat menghambat arus air. Di sini kita bisa membuat alat yang dimana tidak menghambat arus air sama sekali dan dapat menyaring sampah kira-kira bisa sampai 60% 50% sampah yang mengalir di dekat pintu air tersebut. Lalu manfaat penelitian yang kedua mengurangi pencemaran. Tentu pastinya alat ini dapat mengurangi pencemaran dan menambah eh, tingkat hidup bagi ekosistem. Nah, yang ketiga meningkatkan pengetahuan dengan teknologi. Kita bisa mempelajari bagaimana sistem yang sangat desain dan mendesain kita bisa mempelajari bagaimana sistem yang sangat efisien dan desain melalui ilmu komputer dan disimulasikan oleh ilmu komputer tersebut. Konsep dasarnya yaitu Brown dan White dari 2019 mendefinisikan pintu air sebagai struktur untuk mengatur aliran air di saluran sungai, air, atau sistem irigasi yang bisa dioperasikan secara manual atau otomatis. Ensiklopedia Britannica menyebut pintu air sebagai inovasi teknik sipil integral dalam pengolahan air. Dirancang untuk mengontrol aliran air di berbagai saluran. Pintu air berfungsi penting dalam mengontrol volume air di bendungan, kanal, dan sistem irigasi. Nah, pintu air bertujuan sebagai pengatur aliran air untuk keperluan irigasi, pengendalian banjir, dan penyediaan air minum bagi masyarakat. Pintu air terdiri dari gate, biasanya terbuat dari material logam, beton, atau material lainnya, mekanisme penggerak, sensor, dan sistem kontrol. Pintu air juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut: ketahanan terhadap air, kontrol fleksibel, kemudahan perawatan, dan pengaturan manual atau otomatis. Perhitungan yang digunakan untuk menghitung bagaimana efisiensinya penyaring sampah otomatis ini, yaitu rumus dasar untuk menghitung laju air sungai adalah Q sama dengan A kali V, di mana Q adalah debit air dan A-nya adalah luas penampang melintang sungai atau luas area lintang sungai yang terkena aliran air, serta V di mana kecepatan aliran air, kecepatan rata-rata air yang melewati penampang ketika
melintang di sungai. Bagaimana pintu air, persamaan Manning. Nah, kita juga menghitung rumus umum yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air sungai. Rumus ini adalah di mana V sama dengan setengah seper N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah, yang dimana V adalah kecepatan aliran meter per detik, N adalah koefisien kasar Manning, dimana detik per meter pangkat sepertiga, R adalah jari-jari hidrolika yang dimana satuannya adalah meter, dan S adalah kemiringan dasar sungai yaitu M per M. Konsep dasar penyaring sampah otomatis. Nah, konsep dasar yang saya pakai di sini adalah SIBIN, seperti SIBIN. SIBIN adalah inovasi efektif dalam menangkap sampah mengambang di permukaan air menggunakan kombinasi penyaring dan pompa. Selain membersihkan perairan dari listrik, dari plastik dan limbah, SIBIN meningkatkan kesadaran tentang polusi plastik di lautan dan di sungai. Penyaring sampah otomatis yang akan dibuat terinspirasi dari konsep SIBIN. Dirancang untuk mengumpulkan sampah plastik secara otomatis di perairan sungai dan laut. Nah, penyaring sampah otomatis tersusun atas beberapa elemen utama, di mana unit penyaringnya yaitu merupakan perangkat utama yang terpasang di permukaan air, yaitu PVC, yang dimana air bisa mengalir ke dalamnya dan dibuang ke bawahnya. Lalu keranjang penampung, tempat untuk menampung sampah yang berhasil ditangkap oleh penyaring. Nah, dimana elemen utama yang lainnya adalah desainnya harus tahan lama atau awet dikarenakan akan terpapar langsung dengan arus air dan cuaca. Penyaring harus dapat dirancang dari bahan yang tahan terhadap korosi dan abrasi. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan yang mudah. Desain penyaring sebaiknya harus mempertimbangkan kemudahan akses untuk pembersihan dan pemeliharaan. Software yang digunakan dalam perkembangan desain. AutoCAD adalah perangkat lunak desain dan permodelan komputer yang digunakan secara luas dalam industri teknik, arsitektur, dan konstruksi serta manufaktur. Ini adalah salah satu alat utama dalam rekayasa desain yang memungkinkan pengguna untuk membuat gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang presisi. Berikut adalah konsep dasar tentang AutoCAD. Konsep dasarnya ada beberapa elemen utama, yaitu interface pengguna terdiri dari berbagai menu toolbar dan panel kontrol yang memungkinkan pengguna untuk mengakses fungsi dan alat yang berbeda. Ruang kerja. AutoCAD memiliki berbagai macam ruang kerja, termasuk ruang kerja 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana disesuaikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Alat gambar. AutoCAD menyediakan berbagai macam alat gambar yang memungkinkan pengguna untuk membuat bentuk geometris, garis, kurva, dan objek lainnya. Lalu pengaturan AutoCAD memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan preferensi mereka, seperti peraturan unit, skala, dan tampilan. Bab 3 di sini, ini adalah skema bab 3, di mana kita awalnya perumusan masalah, lalu penentuan tujuan, lalu kita cari studi pustakanya, lalu mengumpulkan data dan informasi, survei sistem. Setelah mengumpulkan data dan informasi, lalu analisis desain yang sudah ada dan analisis kebutuhan desain. Setelah kita melakukan analisis keduanya, kita baru bisa melakukan perancangan desain 3 dimensi, simulasi kekuatan pada desain, dan perancangan desain secara 2 dimensi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.